Oke, ketemu lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Di video gue yang kemarin-kemarin, gue udah bahas soal kamera, gue bahas soal editing juga, dan gue bahas soal PC ya beberapa kali. Dan kali ini gue mau bahas soal fotografi karena menurut gue nggak lengkap kalau misalnya gue nggak bahas soal fotografi. Nah, di video kali ini gue mau bahas sedikit soal pose ya. Jadi gue bukan mau bahas soal teknis fotografi atau mungkin teknik-teknik fotografi. Di sini gue mau bahas soal pose fotografi couple. Jadi foto couple singkatnya kayak gitu. Nah, sebenarnya apa itu foto couple? Jadi foto couple adalah foto berpasangan. Entah itu mau sama pasangan, entah itu mau sama temen. Kalau misalnya kalian berpasangan itu bisa di foto couple sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi di sini gue mau bahas soal posenya ya, karena pose ini jadi salah satu bagian yang kadang suka bikin apa ya, bingung gitu. Karena berdasarkan pengalaman gue punya temen yang dia udah expert dan dia udah jago lah, nggak expert ya. Gue bilang jago, tapi kadang dia juga bingung ketika misalnya dia memposekan. Karena kan klien ini atau model kalian ini itu biasanya macam-macam ya karakternya. Ada yang happy, ada yang ceria. Mungkin bisa kita bawa happy juga, bisa bawa ceria juga. Tapi kalau misalnya klien kalian atau model kalian ini dia pendiam gitu, itu agak susah juga kita memposekannya. Nah, di sini gue punya sedikit cara gimana sih biar kita sebagai tukang fotonya itu nggak pusing ketika memposekan ya. Dan ini bakalan berguna banget buat kalian yang memang suka foto-foto couple kayak misalnya pre-wed or wedding atau yang lainnya. Jadi sebenarnya ini bisa di-combine sih. Sebenarnya ini bisa di-combine, konsep yang gue kasih ini bisa tetap kalian pakai, entah itu mau pose couple, maksud gue foto couple atau foto model atau foto apapun, ini bisa di-combine sama kalian. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, jadi gimana caranya biar kalian ini tetap bisa memposisikan dan nggak mati gaya ketika akan memposekan. Oke, yang pertama itu komunikasi ya. Nah, gue nyontek karena agak cukup banyak juga, takutnya kelewat. Nah, pertama ini komunikasi. Nah, jadi sebelum kalian foto atau sebelum kalian memposekan orang, kalian tuh harus membangun komunikasi yang bagus. Nah, biasanya kan kalau kalian sebelum foto ini ketemu dulu, atau misalnya kalian kenalan dulu, terus ngobrol dulu tentang gimana konsep atau gimana nanti ketika akan pemotretan. Nah, kalian jalin komunikasi yang bagus gitu, yang baik. Karena kenapa? Karena kalau misalnya klien kalian atau model kalian ini ngelihat kalian ini orangnya kayaknya asik nih, orangnya kayak humble, itu pasti dia akan nyaman. Kalian posisikan atau kalian posekan segimana mainstreamnya pun itu pasti bakal nyaman. Tapi kalau misalnya kalian kaku atau kalian terlalu formal, itu biasanya kalian itu bakalan, atau model ya, itu bakalan susah juga atau nggak nyaman ketika kalian posekan dengan pose-pose yang agak-agak ekstrim ya. Nah, pertama itu komunikasi dulu, kalian latih dulu komunikasi karena ini penting banget. Dan tanpa komunikasi, yaudah kalian gagal aja, karena menurut gue komunikasi adalah faktor yang paling penting ya. Nah, yang pertama, langsung aja kita masuk ke posenya, itu posisi tubuh. Nah, si posisi tubuh ini itu kalian bisa memposisikan dari awal itu dari posisi tubuhnya dulu. Contoh ya, misalnya gue juga mungkin sambil ngeliatin ini tentang pose-posenya kayak gimana biar kalian ada gambaran. Contoh misalnya posisi tubuh kayak gini nih. Nih, dua orangnya ini, cewek-cowoknya kayak gini. Semua dua-duanya ngadep ke kamera. Nah, ini bisa kalian pertama mungkin pose kayak gini dulu. Nah, terus kalian bisa ganti pose. Misalnya satunya lihat ke pasangan satunya, yang satunya tetap lihat ke kamera. Kayak gini. Nah, terus kalian bisa nanti posisikan lagi. Misalnya dua-duanya lihat-lihatan. Nah, kayak gitu. Terus ini masih bisa diposisikan lagi. Contoh misalnya kayak belakang-belakangan. Nah, jadi kalian di satu posisi badan itu jangan langsung kalian kemana-mana. Jadi saran gue ngurut dulu biar kalian nggak pusing. Nah, bisa saling belakangan kayak gini. Terus macam-macam banget. Bisa saling serong misalnya, candid. Nah, serong ke arah sana. Itu bisa banget. Jadi, dari posisi badan aja ini sebenarnya udah banyak ya. Next, itu ada ekspresi. Nah, jadi setelah kalian mainin posisi tubuh, terus menurut kalian, aduh, gue udah habis nih posenya. Nah, kalian bisa mainin ekspresi. Contohnya misalnya tadi, pertama kalian lihat-lihatan dulu ke kamera. Terus pertama posenya formal dulu deh nih, serius nih. Nah, kalian bisa memposisikan dua orang ini serius. Terus ganti deh senyum. Nah, ini kan udah masuk pose baru ya. Nah, senyum. Terus udah gitu ketawa deh, ketawa. Nah,
itu bisa juga kalian explore lagi, misalnya ketawa, terus udah ketawa misalnya muka lucu, nah itu juga bisa. Jadi ini baru posisi ngadep ke kamera, belum misalnya posisi hadap-hadapan, misalnya kayak saling ejek, itu bisa banget saling ejek, terus saling ketawain itu bisa. Jadi banyak ya, itu baru dua elemen yang kita pakai, ekspresi sama posisi tubuh. Terus ada juga mata. Nah, ini juga mata penting karena kalau misalnya matanya ini menggambarkan suasananya, itu pasti foto kalian bakal dapet ya. Jadi foto kalian ini bakal bagus. Contoh misalnya lihat-lihatan ke kamera. Nah, dua-duanya lihat ke kamera dulu. Terus misalnya satu ngelirik pasangannya. Ini bisa ya. Terus satu-satu lagi nanti pose selanjutnya lihat-lihatan tapi posisinya masih ke depan. Masih ke depan cuman mukanya lihat-lihatan kayak gini. Itu bisa juga. Terus saling candid. Saling candid itu bisa nanti lihatnya kemanapun, yang penting candid. Terus bisa juga belakang-belakangan. Tapi lihatnya saling lirik-lirikan kayak gini. Ini bisa. Jadi ini banyak. Itu baru tadi posisi tubuh, terus ekspresi, mata ya, baru 3. Nah, terus nanti juga ada anggota tubuh lain yang bisa kita pakai. Contohnya misalnya tangan. Nah, si tangan ini bisa dimainin. Misalnya contoh si ceweknya pegang pipi cowoknya, atau misalnya pegangan tangan. Itu bisa banget. Atau enggak misalnya megang rambut, terus ngacak-ngacak rambut. Ini kita mainin sama posisi tubuh, tangan. Dan sebenarnya untuk pegangan tangan sendiri itu kan banyak ya. Pegangan tangan tuh ada banyak jenisnya. Ada pegangan tangan yang biasa, yang berjauh-jauhan, terus ada yang deket-deketan, terus saling didekap kayak gini. Itu banyak. Jadi kalian bisa explore juga. Terus misalnya pegang ke pundak, itu tangan ya. Tanganan kalian bisa explore ini sama yang lain, maksudnya bisa sama posisi tubuh, ekspresi, bisa sama mata. Itu ya memang harus di-combine gitu. Nah, terus ada juga misalnya kaki. Nah, tapi kalau misalnya kaki ini biasanya gue ada ekspresi-ekspresi yang gokil atau yang happy sih biasanya. Kayak misalnya angkat kakinya buat kelihatan happy gitu ya. Jadi kayak misalnya angkat kakinya gokil gitu ya. Terus juga kita bisa mainin di aksesoris. Nah, jadi setelah kaki, tadi sebenarnya dari kaki pun banyak ya. Kaki ini banyak banget. Bisa kalian ekspresinya happy, lari-larian, itu kan bisa banget ya. Nanti kalian gabung sama komponen elemen-elemen yang lain. Terus juga aksesoris tadi nih. Aksesoris ini banyak. Contoh misalnya kayak bunga, kalian bisa manfaatin bunga kayak gitu. Nah, si bunga ini misalnya bisa dimanfaatin ya. Contoh kayak misalnya manfaatin sama elemen yang tadi. Contoh misalnya posenya yang satu di depan, misalnya ceweknya di depan, cowoknya di belakang. Nah, si ceweknya ini bawa bunga, terus misalnya lihat-lihatan ke kamera dulu, nanti si ceweknya ngelirik ke cowoknya. Nah, kayak gitu. Jadi kalian nggak akan kehabisan nggak akan kehabisan pose. Nah, itu banyak banget biasanya aksesoris-aksesoris yang dibawa. Contoh misalnya sepatu. Nah, sepatu ini bisa jadi pose baru gitu. Misalnya kayak lempar sepatu atau jinjing sepatu. Itu kan bagus juga. Atau misalnya kalian fotoin sepatunya aja, ini untuk detail ya, itu juga bagus gitu. Nah, terus nanti kalian setelah explore aksesoris, terus kalian setelah explore elemen-elemen yang gue bilang tadi, kalian bisa explore tempat gitu. Nah, explore tempat ini gue saranin kalian untuk pose-pose yang anti mainstream lah, yang ekstrim, yang aneh gitu, yang beda. Karena elemen-elemen yang gue bilang tadi dan juga pose-pose yang gue bilang tadi ini adalah pose aman. Nah, apa maksudnya pose aman? Jadi pose aman itu adalah pose yang menurut gue harus ada ketika lu foto couple. Karena gini, misalnya pose aman itu contoh tadi ya, lihat-lihatan ke kamera, terus dengan posisi yang sejajar, terus misalnya kita tambah ekspresi senyum. Nah, kalian jelas dua-duanya gitu, fokusnya ke dua orang ini. Dan biasanya semua orang bakal suka gitu, entah itu mau yang tua, mau yang muda, itu pasti bakal suka. Tapi kalau misalnya kalian udah masuk ke pose-pose yang ekstrim, yang udah memanfaatkan tempat sekitar, contohnya misalnya kayak satu di depan, terus satu di belakang, misalnya kayak lagi naik kuda gitu. Nah, yang di depan jelas, yang di belakang blur, ini kan nggak semua orang suka ya. Tapi kalian tetap harus ada pose-pose yang beda gitu. Karena ini bakalan nanti jadi jadi identitas kalian atau jadi karakter foto kalian kayak gitu. Tapi pose-pose aman tadi yang gue bilang itu harus ada, minimal pegangan tangan, terus lihat-lihatan, terus ejek-ejekan, itu menurut gue harus ada. Dan si tempat sekitar ini itu kalian harus manfaatin. Karena gue nggak bisa bilang banyak soal tempat sekitar, karena juga gue nggak tahu kalian mau fotonya di mana, atau mungkin klien kalian nanti mintanya di mana, itu juga akan random ya. Jadi ya kalian harus tahu aja dan harus berpikir
cepet sambil kalian memposisikan. Jadi kalian nggak ada waktu untuk mikir atau kelihatan nggak profesional gitu. Kalian bisa memposisikan dulu. Setelah memposisikan, kalian sambil mikir gimana pose-pose selanjutnya yang anti mainstream yang bisa kalian explore di tempat lokasi kalian foto itu. Nah, itu tadi adalah cara atau tips dari gua gimana kalian tidak mati gaya ketika memposekan orang ya, dan juga kalian tetap kelihatan profesional gitu. Jadi klien kalian ini atau model kalian ini nggak sampai kalian dianggurin dan nunggu kalian berpikir dulu pose-pose yang bagus. Jadi kalian bisa ngasih dulu pose-pose aman dari mulai tadi ya, gue udah bilang dari mulai posisi tubuh, ekspresi mata, terus anggota tubuh yang lainnya kayak kaki, tangan. Nah, nanti kalian juga bisa mainin aksesoris gitu kan. Gue juga nggak tahu aksesoris apa aja yang dipakai misalnya buat kalian foto, mungkin ada yang unik. Nah, itu kalian juga harus manfaatin. Dan yang terakhir itu tempat. Jadi kalian harus combine semuanya ini, dan kalian juga harus lihat tempatnya, manfaatin tempatnya, bikin foto yang gokil atau yang beda gitu ya. Dan menurut gue ini apa ya, bisa kalian pakai gitu, karena gue sendiri itu gue pakai cara ini sambil gue lihat kalau misalnya gue bingung atau gue lupa untuk pose-pose yang beda yang udah gue lihat di Pinterest kayak gitu. Itu biasanya kalau gue lupa ketika gue foto. Nah, salah satu caranya gue memposisikan pose-pose aman dulu yang berhubungan dengan elemen-elemen tadi, baru sambil gue explore dan gue cari pose-pose yang beda gitu. Nah, mungkin sekian video dari gue tentang fotografi ya, dan semoga video ini bisa memberikan informasi buat kalian. Dan kalau misalnya kalian mau request konten apa lagi yang harus gue buat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe.